Sujud aku menyembah. Yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, sahabat setia Radio Surya Kebenaran 107.8 maupun sahabatku yang mengikuti dan mendengarkan dari setiap kota, kabupaten di provinsi lainnya, di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya yang mengikuti dan mendengarkan melalui live streaming di www.suryakebenaran.com. Dan juga bagi para sahabatku yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box di malam hari ini. Jumpa lagi di hari Selasa sahabatku dalam program Refleksi. Sampai nanti dengan pukul 9 malam kami menemani ruang dengar sahabat. Apa kabar bagi sahabatku di Kota Ambarawa dan sekitarnya? Dan kita akan bersama di malam hari ini pastinya dengan materi yang luar biasa, dengan narasumber kita atau pembicara kita di malam hari ini yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan sesuai dengan flyer yang sudah kami bagikan ke sahabat melalui pesan ya, bisa sahabat cek juga melalui akun sosial media kami, yaitu melalui Instagram kami di Surya Kebenaran Radio, dan juga melalui WhatsApp di 0816654532. Dan di malam hari ini sahabatku sudah bersama dengan saya di studio, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada juga. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow. Ya, dan pastinya sahabat juga dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan kita semua di malam hari ini. Dan sahabatku, dengan pembahasan yang sudah dipersiapkan, kami juga mengundang atensi sahabat melalui pertanyaan, ataupun sahabat mau konseling atau mau konsulkan sesuatu yang mau konseling di malam hari ini, silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Ya baik Dedi, di malam hari ini kita akan membahas tentang apa nih Ded? Tentang istri dalam perspektif Ibrani, Rio. Istri dalam perspektif Ibrani. Nah, ini pasti terdengar asing juga nih Ded. Iya, terdengar memang asing ya. Karena memang perspektif Indonesia dengan perspektif Ibrani itu ternyata berbeda jauh. Berbeda jauh. Dan pastinya juga ini menjadi pelajaran bagi kita sahabatku. Ini sebuah pengajaran yang pastinya bagus sekali untuk kita dengarkan dan sayang kalau sahabat lewatkan. Jadi sahabatku akan dalam beberapa sesi di malam hari ini, sekali lagi Rio ingatkan, bagi sahabat yang mendengarkan lalu mempunyai pertanyaan, silakan langsung saya nanti di 0816654532. Baiklah, tanpa berlama-lama Ded, mungkin kita langsung saja masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau kita bicara soal istri, nah ini Rio nih ya. Kalau orang bicara soal istri itu selalu konotasinya bicara masalah seks. Karena istri itu adalah bagian dari kehidupan suaminya, yaitu secara biologis berbicara soal seks. Tetapi ternyata istri dalam perspektif Ibrani tidak demikian. Saya ambil contoh di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Di dalam Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Di situ saya garis bawahi kata-kata Adam dan istrinya. Di dalam kitab Tenak ditulis isto atau istrinya memang. Padahal kan apa yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-8 itu, mereka belum melakukan hubungan suami istri. Nah, ini perlu diketahui sedikit dari bahasa Ibraninya. Kalau is itu laki-laki, kalau Isa itu perempuan, kalau Isah itu istri. Nah, antara Isa dengan Isah ini hurufnya sama nih Rio, Alef Sin He. Nah, ini juga mengandung makna bahwa yang namanya istri itu ya harus perempuan, bukan laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Walaupun sekarang banyak laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Sampai ganti kelamin deh. Ganti kelamin dan sebagainya. Jadi bukan, istri itu bukan atau tidak bicara masalah hubungan seks.
Karena mereka di dalam ayat tadi belum melakukan hubungan seks, tapi ditulis sebagai istri. Kalau tidak paham yang dimaksud istri, orang akan menyalahkan firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Matius atau Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Ini perlu kita pikirkan nih, perlu kita renungkan. Di dalam kitab Matius 1 ayat 18 dan 19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditonangkan dengan Yosef sebelum mereka hidup bersama. Perhatikan kalimat sebelum mereka hidup bersama ini biasanya dikonotasikan dengan kehidupan seksual. Dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Maka Yosef tunangannya, perhatikan di situ kata kalimat tunangannya, selaku seorang yang bijaksana dan tidak menginginkan untuk mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ayat yang ke-20 dikatakan disebut istri. Matius 1 ayat yang ke-20 dikatakan dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu. Ya, ini di dalam bahasa Ibraninya istekha, istrimu, dari kata dasar isah tadi ya, Alep Sinhe. Kalau Isa itu perempuan, kalau Isah itu istri. Karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes. Yosef belum melakukan hubungan seks dengan Miriam. Bagaimana bisa disebut sebagai istri? Nah, ini ya. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-23 di dalam kitab Tenak, di sana dikatakan, wa yomer ha Adam zot ha Paam et Sem meat samai ufasar mipsari lezot yikare isa kimes lukaka zot, yang artinya, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan disebut wanita karena dia diambil dari pria. Jadi kembali ini perspektifnya. Saya ulang dari kalimat, dari kata Ibraninya, laki-laki itu is, kalau perempuan itu isa, kalau istri itu isah. Nah, kata isah ini perempuan yang diambil dari bagian tubuhnya laki-laki, dari kata lukaka, dari kata lakak yang berarti diambil dari laki-laki. Karena itu saya sangat setuju sekali. Di dalam bahasa Jawa, istri itu disebut garwo. Jadi bahasa Jawa ini sempurna. Disebut istri itu garwo. Garwo itu singkatan dari sigaring nyawa atau belahan nyawa. Jika perempuan diambil untuk menjadi suami atau istri untuk melakukan hubungan seks disebut nikah. Nah ini, jadi kalau perempuan diambil untuk menjadi istri, maka mereka melakukan hubungan seks disebut nikah. Ini huruf Ibraninya nun, kaf, dan ket. Pernikahan itu, nikah itu di antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seks untuk menyambung garis keturunan. Bagaimana dengan istilah kawin? Kawin itu dari bahasa Jawa kuno, dari kata kaawin atau kaahwin, yang berarti dibawa, dipikul, dan diboyong. Jadi sekali lagi ini penekanannya di kata-kata aslinya ini. Is itu laki-laki, isa itu perempuan, yang menunjukkan adanya hierarki hubungan keduanya seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 33. Dari Indonesian Literal Translation saya bacakan, bunyinya demikian. Para istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri, sebagaimana Hamasya juga kepala gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Namun, bahkan sebagaimana gereja ditundukkan kepada Hamasya, demikian pula para istri kepada suami mereka sendiri dalam segala hal. Para suami, kasihilah istri kamu sendiri, sebagaimana juga Hamasya telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi dia, agar dia dapat mengkuduskannya dengan membersihkannya dalam permandian oleh firman, air dan firman, supaya dia dapat menghadirkannya bagi dirinya sendiri, suatu gereja yang cemerlang, yang tidak mempunyai cacat atau kerut atau sesuatu yang serupa itu, melainkan supaya dia kudus dan tanpa celah. Demikianlah para suami berkewajiban untuk mengasihi istrinya sendiri seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak seorang pun yang pernah membenci dagingnya sendiri. Sebaliknya dia mengasuh dan merawatnya, sebagaimana juga Tuhan terhadap gereja. Sebab kita adalah anggota tubuhnya, dari dagingnya dan dari tulang-tulangnya. Sebab itu seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan dia akan dipersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar, tetapi aku mengatakannya dalam hubungan dengan Hamasya dan gereja. Sebagaimana juga kamu, setiap orang biarlah masing-masing mengasihi istrinya sendiri, sedemikian seperti dirinya sendiri, dan istri hendaklah dia menghormati suaminya. Jadi kembali kalau kita berbicara tentang istri dalam perspektif Ibrani, itu merupakan hubungan adanya hierarki, hubungan keduanya seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus tadi, Rio. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Jadi kalau istri itu tidak ada istilah menang kalah di sini, ya. Karena itu nanti untuk kelanjutannya, apakah suami istri itu berbicara soal menang kalah? Nah, nanti saya sampaikan di sesi yang kedua saja. Begitu, Rio. Oke. Ya, baik sahabatku, di malam hari ini ya, bagaimana tadi istri dalam perspektif Ibrani. Sesi pertama sudah sahabat dengarkan. Nanti kita akan masuk pada sesi yang kedua. Apakah suami istri itu apa tadi, Dad? Bicara soal menang kalah. Ya, bicara soal menang kalah. Nah, nanti dapat sahabat simak di sesi yang kedua di malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Dan kami ingatkan sahabatku tetap stay bersama dengan kami di live streaming di www.suarakebenaran.com. Dan juga sahabatku, kalau sahabat ingin mendengarkan Radio Suara Kebenaran melalui aplikasi, bisa di-download melalui aplikasi Radio Box. Dan tinggal dipilih saja, cari Radio Suara Kebenaran, tinggal play, dan sahabat bisa mendengarkan siaran-siaran kami. Dan sahabatku, siaran di malam hari ini juga nanti dapat sahabat menyimak atau menonton kembali di channel YouTube Yakob Sulistyo. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Selepas lagu pujian berikut ini, kami akan kembali ke ruang dengar sahabat.
menyucikan, menguduskan. Darah-Mu Yeshua mengampuni dosaku, mengampuni dosaku. Shalom Indonesia. Biarlah nama Yahweh dipulihkan atas negeri ini. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan atas Indonesia. Perang tanganmu takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir hidupku. Kasih-Mu bagai samudra, luas dalam tak terkira, sungguh tiada ku ragukan. Cinta-Mu tulus dan suci, kan ku bawa sampai akhir, hanya ku dapat. Baiklah sahabatku di 107.8 masih bersama dengan kami, dan selamat bergabung bagi sahabatku yang baru bergabung di siaran kami malam hari dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Dalam program Refleksi kita membahas tentang istri dalam perspektif Ibrani. Ya, kalau tadi di sesi yang pertama sudah sahabat dengarkan, dan sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja Det, silakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, sesi yang kedua saya akan menyampaikan apakah bicara soal suami istri itu bicara soal menang kalah. Karena saya melihat suatu realitas, khususnya di Indonesia, banyak sekali istri-istri yang merasa kecewa setelah menikah dengan suaminya yang ada sekarang, dan banyak problem di dalam kehidupannya. Nah, tadi apa yang saya sampaikan di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 33 itu sebetulnya tidak ada bicara soal menang kalah, tetapi bicara soal fungsi masing-masing. Sekali lagi, bukan bicara soal menang atau kalah. Tidak juga bicara soal emansipasi wanita yang seolah-olah menjadikan wanita sebagai leher yang memutar kepala. Karena di Indonesia ketika beberapa tahun yang lalu marak emansipasi wanita, seolah-olah wanita itu yang menjadi leher, artinya yang memutar kepala. Jadi sama saja dengan suami yang disetir istri. Melainkan sebetulnya ada 4 hal. Yang pertama, memang suami ditentukan sebagai kepala. Nah, tujuannya apa kepala itu? Untuk mengasihi, bukan untuk mengepalai istri sebetulnya. Istri diambil dari tulang rusuk yang paling dekat dengan hati. Nah, dalam kita melihat bahwa banyak sekali perempuan yang dianiaya oleh suaminya. Ya. Nah, saya katakan dalam dunia persilatan, karena saya dulu juga berkecimpung dalam dunia persilatan, jika suami mukul istri, saya katakan itu suami pengecut. Karena perempuan jika dinikahi sebagai istri, itu artinya untuk disayang, bukan untuk dibentak-bentak, bukan untuk dicurigai berbuat dosa, dan bukan sebagai pelampiasan kekesalan suami tatkala suami sedang menghadapi permasalahan dalam pekerjaan atau dalam usahanya. Jadi ini istri seringkali dijadikan sasaran karena merasa sebagai kepala. Padahal sebetulnya yang dimaksud sebagai kepala itu untuk mengasihi. Kemudian hal yang kedua, istri tunduk kepada suaminya sendiri. Artinya sesuai visi dan misi suaminya. Inti utamanya mendukung visi dan misi suami jika visi dan misi suaminya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana jika punya visi dan misinya sendiri,
di dalam kehidupan istri seharusnya dikonsultasikan kepada suaminya sendiri dengan rahasia, bukan dicerita-ceritakan kepada tetangga atau kepada sahabat sekalipun. Karena kalau cerita kepada sahabat ketika sedang baik, ya tidak ada masalah. Tetapi ketika sedang bermasalah dengan sahabat, maka semua yang tadi sudah dikonsultasikan itu akan bisa tersiar kemana-mana. Nah, konsultasi yang paling baik kepada siapa? Tentu kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Karena dialah yang menyatukan manusia. Pernikahan itu kan sebetulnya inisiatif dari Tuhan, ya. Kemudian hal yang ketiga, diciptakan sebagai penolong suami, itu artinya menutup kelemahan suami dan menyelamatkan suami dari perlawanan orang luar. Jadi sebagai benteng keluarga. Karena itu kitab suci mengajarkan perempuan itu diciptakan sebagai penolong. Artinya lebih kuat daripada suami. Maka dari itu dia berfungsi sebagai benteng keluarga. Ini ada contohnya di dalam kitab suci, yaitu di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-21 sampai 35. 1 Samuel 25 ayat 21 sampai 35 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan Daud telah berkata, pasti sia-sialah aku telah melindungi segala yang menjadi kepunyaan orang itu di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang telah hilang dari semua yang menjadi kepunyaannya, dan dia telah membalaskan kepadaku kejahatan atas kebaikan. Beginilah kiranya Elohim melakukan kepada musuh-musuh Daud, bahkan lebih lagi, jika sampai terang fajar aku membiarkan hidup satu saja di antara segala yang ada padanya yang kencing pada tembok. Dan Abigail melihat Daud dan dia bergegas lalu turun dari keledai dan menundukkan wajahnya di hadapan Daud, lalu membungkukkan tubuhnya ke tanah. Dan dia bersujud di kaki Daud serta berkata, biarlah kesalahan itu atasku saja, ya Tuanku, dan aku mohon kepadamu biarlah hambamu ini berbicara di telingamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Aku memohon kepadamu, jangan biarkan tuanku mengarahkan hatinya kepada Nabal, orang yang tak berguna itu. Sebab sesuai namanya, demikianlah dia, namanya adalah Nabal, dan kebebalan ada bersamanya. Dan aku, hambamu ini, tidak melihat para pelayan tuanku yang telah engkau utus. Dan sekarang tuanku, demi Yahweh yang hidup, dan demi jiwamu yang hidup, karena Yahweh telah menahanmu untuk datang dengan penumpahan darah dan menyelamatkan tanganmu bagi dirimu sendiri. Dan sekarang biarlah musuhmu menjadi seperti Nabal, bahkan mereka yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Dan sekarang inilah berkat yang telah hambamu bawa untuk tuanku, bahkan biarlah itu diberikan kepada para pelayan yang mengikut tuanku. Aku mohon kepadamu, ampunilah pelanggaran hambamu, karena Yahweh pasti akan membangun keturunan yang kokoh bagi tuanku, sebab tuanku telah melakukan peperangan Yahweh, dan kejahatan tidak ditemukan padamu sepanjang hidupmu. Dan sekalipun manusia bangkit mengejar engkau dan menuntut nyawamu, tetapi nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkus kehidupan bersama Yahweh Elohimu. Dan dia akan melontarkan nyawa musuh-musuhmu dari celah ketapel. Dan akan terjadi ketika Yahweh melakukan terhadap tuanku sesuai segala kebaikan yang telah dia katakan mengenai engkau, dan telah memerintahkan engkau menjadi pemimpin atas Israel, maka hal itu tidak akan menjadi penyebab yang mengejutkan atau penyebab yang merintangi hati tuanku, baik untuk menumpahkan darah dengan sia-sia maupun demi tuanku menyelamatkan diri sendiri. Dan semoga Yahweh berbuat baik kepada tuanku dan engkau mengingatkan hambamu ini. Lalu Daud berkata kepada Abigail, dimuliakanlah Yahweh Elohim Israel yang telah mengirim engkau menemuiku pada hari ini, dan diberkatilah kebajikanmu
dan diberkatilah engkau, karena engkau telah mencegahku dari datang untuk menumpahkan darah pada hari ini, dan dari menyelamatkan diriku dengan tanganku sendiri. Dan sungguh demi Yahweh Elohim Yisrael yang hidup, yang telah mencegah aku melakukan kejahatan terhadapmu, karena jika engkau tidak bergegas dan datang menemuiku, pastilah tidak ada satupun dari yang kencing pada tembok pada Nabal yang ditinggalkan hidup sampai terang fajar. Dan Daud menerima dari tangannya apa yang telah dia bawa kepada dia, lalu dia berkata kepadanya, pulanglah dalam damai sejahtera ke rumahmu, sesungguhnya aku telah mendengarkan suaramu dan telah menerima permohonanmu. Jadi di ayat ini saya menyampaikan cukup panjang memang, karena berbicara tentang bagaimana Abigail menyelamatkan suaminya, si Nabal yang bebal dan tidak bijaksana. Sementara Abigail ini orangnya cantik tetapi bijaksana. Nah, kalau di negara kita, Rio, kalau ada perempuan cantik, bijaksana, suaminya sudah jelek, bebal, tidak bijaksana, biasanya apa yang terjadi? Mereka ribut terus. Ya. Tetapi di dalam ayat ini kita melihat bagaimana Abigail, dia menyelamatkan suaminya dari penumpahan darah yang dilakukan oleh Daud, karena suaminya betul-betul berbuat bebal ketika Daud menyapa dia untuk melakukan sesuatu dan tidak dikabulkan dengan perkataan yang menyakitkan. Nah, tentu saja namanya raja, dia punya otoritas, punya kuasa. Ya, dia bisa melakukan apa saja. Tetapi berkat istrinya, maka suaminya dapat terselamatkan. Itu hal yang ketiga. Yang keempat adalah sebagai cermin suaminya. Nah, jadi perempuan ini memang, ya, istri ini memang luar biasa di mata Bapa Yahweh, betul-betul sebagai pembentengan, sebagai segala sesuatu bagi suaminya. Di dalam 1 Kepa 3 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sama seperti itu, para istri hendaklah tunduk kepada suaminya sendiri, supaya apabila ada juga yang tidak percaya kepada firman, mereka dapat dimenangi tanpa perkataan melalui perilaku istrinya. Jadi istri yang baik akan dipandang orang luar memiliki suami yang baik, meskipun suaminya bebal seperti Nabal tadi. Nah, bagaimana dalam pertanyaannya jika suaminya tidak bertobat? Nah, dengan istri yang saya sarankan gandol gusti atau bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan dengan mudah akan memberhentikan kehidupan suaminya jika sudah keterlaluan. Tentu saja ini ketika sudah keterlaluan, Rio. Dan ini tertulis di dalam 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 38 dari Indonesian Literal Translation dikatakan ini kelanjutannya. Kemudian Abigail datang kepada Nabal dan tampaklah dia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja, dan hati Nabal merasa gembira dan dia mabuk sehingga berlebih-lebihan, dan wanita itu tidak memberitahukan dia sepatah kata pun sampai terang fajar. Nah, ini satu tindakan yang sangat bijaksana dari seorang istri, karena suaminya sedang mabuk-mabukan. Kalau ditegur ya pasti jadi berantakan. Ya, dia bijaksana, dia berdiam diri. Ya, tentu saja secara psikologis mungkin juga memendam banyak permasalahan di dalam pikirannya, tetapi dia dengan tenang bijaksana menghadapi suaminya. Ayat 37 katakan, dan terjadilah pada pagi harinya, ketika pengaruh anggur itu telah hilang dan dari Nabal, istrinya memberitahukan hal itu tentang kasus dengan Daud tadi. Lalu berhentilah jantungnya di dalam dadanya, dan dia menjadi sebuah batu, seperti sebuah batu. Ayat 38, terjadilah kira-kira 10 hari kemudian, Yahweh memukul Nabal lalu ia mati. Nah, ini sebagai contoh. Kalau misalkan sahabat surya kebenaran yang mendengarkan ini dalam peran sebagai seorang istri yang selalu teraniaya oleh suaminya, apa yang harus dilakukan? Ikuti sepak terjang Abigail. Jadi jangan melawan. Namanya juga
suami yang merasa dalam tanda petik sebagai kepala, ketika ditegur dia akan lebih semakin keras lagi karena tidak tahu perspektif suami dalam bahasa Ibrani ya, yang seharusnya menjadikan istri itu merupakan bagian dari hidupnya. Seperti kalau pepatah Jawa katakan garwo, ya, istri itu sebagai garwo, sebagai si garing nyawa, bagian dari nyawanya. Nah, karena itu coba kita tanya, perempuan kalau mau dinikahi itu tujuannya apa? Tentu ada pengayoman, merasa nyaman, ada orang yang bertanggung jawab untuk masa depan kehidupannya dan sebagainya. Hal-hal yang positif yang sering dimunculkan. Tetapi kalau realitasnya kebalikannya, ini yang seringkali menyebabkan si istri menangis. Nah, saya selalu katakan, kalau kamu tidak ingin istrimu, air mata istrimu diseka pria lain, ya jangan membuat istrimu menangis gitu. Kalau enggak ya nanti ada pria lain yang menyeka air matanya. Nah, nanti tinggal gigit jari lah istilahnya. Ya. Nah, nanti ini sesi yang kedua, Rio. Sekarang sesi yang ketiganya nanti saya akan bicara bagaimana jika istrinya berani terhadap suaminya dan kenapa ada istri yang berani terhadap suaminya. Ya. Jadi kalau tadi berbicara tentang suami terhadap istri, sekarang istri terhadap suami. Jadi bagaimana jika istrinya berani terhadap suaminya? Nah, ini tentu berbicara terhadap suami-suami yang ada di bawah penekanan istri. Kenapa ada istri yang berani terhadap suaminya? Nah, nanti kita akan dengar di sesi yang ketiga, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini. Sekali lagi kami mengundang dan menunggu atensi sahabat di 081-66-545-32. Dan sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab ya dari atensi yang sudah masuk di malam hari ini, dan sambil sahabat juga mempersiapkan pertanyaannya, kita akan dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8 bersama dengan kami dalam program Refleksi. Segala perbuatanmu
rasakan jamahan tangan kasih-Mu. Memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah beriku hati yang berserah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak akan bisa tanpa Tuhan besertaku, hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku Baiklah sahabat yang diberkati, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Dan di malam hari ini sahabatku, istri dalam perspektif Ibrani. Ya Dad, sebelum saya masuk pada pertanyaan sahabat yang sudah masuk di malam hari ini, saya mau bertanya dulu nih Dad. Ya boleh, Rio. Kenapa sih kitab suci, ini kita contohnya adalah dalam Mazmur, dalam Amsal, dalam Kidung Agung, selalu mengibaratkan seorang wanita, seorang istri itu seperti pohon nih Dad. Ya. Nah, kenapa sampai harus demikian? Ya karena pohon kan banyak fungsinya. Dia bisa menghasilkan buah yang bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Kalau diklarifikasikan dengan ayat tadi, ya tadi sebagai benteng bagi suaminya, begitu ya. Dan pohon itu memberi kehidupan.
intinya begitu. Jadi perempuan itu memang fungsinya membawa kehidupan, memberi kehidupan. Oke, baik, terima kasih Den. Dan sekarang kita akan masuk pada pertanyaan di malam hari ini yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan kembali bersama dengan kita seperti biasa di program refleksi. Ada Dokter Ayu. Selamat pagi Dokter Ayu. Selamat pagi Dokter Ayu, kiranya sehat selalu dan di dalam penyertaan Bapak Yahweh. Amin, amin. Shalom Pastor Yakub katanya. Amin, amin. Dan Kak Rio, serta shalom juga bagi sahabat mendengar di hari ini. Izinkan saya mengucapkan happy anniversary yang ke-6 tahun bagi Radio Surya Kebenaran. Haleluya, terima kasih. Tetap jaya mengudara dan membawa berkat bagi banyak jiwa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh luar biasa nih Dokter Ayu. Amin. Pastor Yakub, apa kabar? Kabarnya haleluya Dokter Ayu, luar biasa. Wow. Kiranya senantiasa selalu dalam anugerah Bapak Yahweh Elohim, pemilik alam semesta. Amin. Langsung saja untuk pertanyaan saya Pastor, tapi nanti saya menunggu juga jawabannya melalui channel YouTube Pastor karena ini sambil jam kerja pagi hari sibuk hari ini. Terima kasih. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Dokter Aidet. Apa yang perlu dipersiapkan seorang wanita mesianik? Dalam hal ini wanita seperti kami yang sudah mengenal Elohim Yahweh untuk masuk dalam jenjang pernikahan. Ya, ini satu pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh banyak perempuan. Saya sarankan untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Ya, karena jangankan tidak seiman, satu iman, satu gereja saja, kalau tingkat rohaninya tidak sama, itu justru mengganggu ya. Karena pernah ada salah satu keluarga saya itu, suami istri ini, istrinya rohaninya bagus Dokter Ayu, suaminya kurang bagus, suka main judi, badminton dan sebagainya. Nah, sekali waktu istrinya ini kan sering ke gereja karena dia memang cinta Tuhan. Tetapi ke gereja bukan berarti menterbelakangkan urusan rumah tangga, membuat terbengkalai, tidak. Tetapi karena seringnya ke gereja, suaminya padahal sama-sama satu gereja, tetapi karena rohaninya tidak sama, dia bilang, kok pergi ke gereja terus? Ngapain sih pergi ke gereja terus? Nah, tujuannya kalau dia tidak ke gereja, suaminya bisa ungkang-ungkang kaki, bisa lebih santai. Memang tidak mau bekerja begitu. Semuanya dibebankan kepada istrinya. Kamu kalau sering ke gereja terus, kawin saja sama pendetanya sekalian gitu. Nah, ini karena tidak seimbang. Cuman kesalahannya, nah ini kesalahannya Dokter Ayu. Kalau perempuan itu biasanya melihat seorang pria itu dilihat dari sudut wajahnya ya, dan seringkali menggunakan hatinya. Tetapi beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak menggunakan hatinya di dalam memilih perempuan, tetapi biasanya menggunakan otaknya. Nah, ini juga kurang bagus sebetulnya sih. Ya seharusnya ya dipakai dua-duanya. Karena kalau dilihatnya hati, kan seringkali terjadi banyak perempuan MBA ya, married by accident, hamil dulu sebelum menikah sebelum diberkati. Nah, kenapa? Karena ketika laki-laki menggunakan otaknya, perempuan sudah jatuh cinta, sudah sedemikian rupa, kan sulit dihindari itu hatinya karena menggunakan hati. Nah, makanya kadang yang laki minta melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, kemudian biasanya perempuan kan menolak. Lalu yang calon suami mengatakan, kalau kamu tidak mau, saya akan bunuh diri loh. Wah, ini kalau sudah begitu udah kelepek-kelepek istilahnya ya. Tapi saya sarankan bagi kaum perempuan Surya Kebenaran, sahabat Surya Kebenaran, khususnya yang perempuan, kalau ada calon suami, ya ini bicara soal masih calon suami, belum apa-apa sudah minta melakukan hubungan, itu artinya dia tidak mengasihi, tetapi mengutamakan egonya. Ya, kalau saya mau bunuh diri, tawarkan aja sekalian, mau bunuh diri pakai apa? Pisau, nih saya kasih pisau, atau pakai
tali besar nih, saya punya tali besar, gituin aja dokter Ayu. Langsung aja diwujudkan ya. Ya diwujudkan, pasti tidak akan berani. Betul. Ya itu hanya gombal saja. Oke, baik. Karena apa? Untuk memperdaya perempuan. Begitu dokter Ayu. Jadi persiapannya adalah cari yang pasangan seimbang. Oke. Secara jujur saya lebih hormat kepada seorang perempuan yang rela tidak menikah tetapi mempertahankan status hubungannya dengan Tuhan supaya tidak terputus dibandingkan dengan yang jual obral murah begitu. Yes. Ya, begitu dokter Ayu. Baik, terima kasih Dad sudah menjawab pertanyaan dari Dokter Ayu. Pertanyaan pertama Ya. nih. Ini tadi Dedi jawab pertanyaan pertama dan sepertinya pertanyaan pertama ini menyambung dengan pertanyaan yang kedua Pertanyaan dari yang Dokter kedua, Ayu. pertanyaan yang kedua apa Untuk coba? memilih seorang suami atau istri, apakah boleh di luar daripada iman Pastor? Dan biar mantap tidak terpengaruh dalam hal ini yaitu hal kepercayaan, strategi kita harus seperti apa? Iya, kalau masalah ndak terpengaruhnya, misalkan yang perempuan memang rohaninya bagus sih tetap ndak berpengaruh ya. Cuman yang jadi masalahnya kalau di dalam pernikahan itu rohaniannya tidak seimbang, ya itu tadi timbul masalah dokter Ayu. Saya kalau mengkonseling orang mau menikah, seringkali saya tanya begini, kamu sudah siap mau menikah dengan si A? Si A kamu sudah siap dengan mau menikah dengan si B? Mereka jawabnya selalu mengatakan sudah. Nah saya tanya sekarang, kamu siap menikah itu sudah tahu sifatnya belum? Sudah. Saya bilang kamu bohong kalau bilang sudah. Kenapa? Karena orang ketika sedang berpacaran, semua yang buruk-buruk pasti disimpan, ya. Semua kelihatannya bagus, tetapi nanti setelah jadi suami atau jadi istrinya baru menyadari bahwa wajah sesungguhnya, potret sesungguhnya baru kelihatan begitu. Kalau yang belum kan mesti disembunyikan. Masa mau masih pacaran bilang kamu mau ndak sama saya karena saya kalau tidur mendengkur seperti kereta api lewat misalkan. Ya. Tapi biasanya juga ketika sedang jatuh cinta mati-matian, ya sudah ndak apa-apa. Nanti kan suara dengkuran itu bagaikan suara musik. Itu teori lah. Prakteknya tidak demikian, bisa bermasalah. Jadi memang kalau saya boleh katakan tidak ada istilah berpacaran, tetapi istilahnya adalah untuk mencari pasangan hidup. Termasuk Rio nih saya sampaikan nih. Baik, iya Dad. Iya gitu Rio. Baik, terima kasih Dedi untuk jawaban nomor 2 Dokter Ayu yang juga kepada saya juga nih jawabannya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami masih membuka ATM untuk pertanyaan sahabat. Ini Dedi, kita ke pertanyaan ketiga dulu dari Dokter Ayu di malam hari ini. Langsung saja, Pastor, kalau orang Kristen menceraikan istrinya tanpa dasar kitab suci dalam hal ini pengajaran pernikahan, lalu menikahi orang lain, bagaimana gereja memandang perkawinan sebelumnya dan perkawinannya yang baru? Ya kalau saya sih pertama, kalau menceraikan tanpa dasar itu artinya mengutamakan egonya, ya. Dan itu kalau menikah kembali ya saya tidak mau menikahkan. Ya memang bagi Gereja Pemulihan Firman sudah diatur, ya, artinya kalau mau bercerai boleh, tetapi dengan dasar yang kuat. Misalkan istrinya biasa dijadikan sparring partner untuk bertinju misalkan. Ada yang seperti itu. Ya daripada mati di tangan suaminya, ya bisa berpisah. Karena kan firman Tuhan katakan karena perzinahan dan karena kekerasan begitu ya. Jadi harus ada alasan yang kuat begitu. Apalagi kalau sudah pernah diberkati, wah saya tidak bakalan mau memberkati. Dan alasannya yang kuat itu yang benar-benar yang dilarang oleh kitab suci itu sendiri, oleh Daftar Elohim. Jadi bukan mengada-ada. Karena saya melihat kalau ada pertikaian di dalam kehidupan rumah tangga, ketika mengadu kepada saya pasti membenarkan diri masing-masing. Gitu. Padahal Bapak Yahweh itu membenci perceraian. Karena itu untuk mencari pasangan jangan mudah-mudah, ya. Jangan daripada nggak laku lah. Ya, tapi kalau saya kembali saya katakan saya lebih bisa menghormati seorang perempuan yang mempertahankan kekudusan hidupnya dengan Tuhan daripada obral.
Apalagi Dokter Ayu cantik, pinter, gampang cari orang. Nah ini masih pertanyaan ketiga di KRD. Tapi saya mempunyai pikiran gini, kalau misalnya Dad dalam masalah itu terus suaminya pengen misalnya ingin menceraikan, tapi istrinya ingin tetap mempertahankan pernikahannya karena istilahnya kembali lagi mungkin dia karena rohaninya baik, tapi suaminya tuh ingin harus segera gitu. Apakah dalam hal ini jalan apa sih yang harus diambil seperti itu, Dad? Ya yang penting jangan menandatangani perceraian. Baik. Gitu. Karena kalau tidak menandatangani perceraian kan bukan haknya dia, tetapi karena diceraikan. Ya. Jadi kalau diceraikan orangnya masih muda dan memang masih secara biologis masih membutuhkan. Kalau saya pribadi sih tidak ada masalah karena dia yang tidak menceraikan. Baik. Tapi dia diceraikan. Nah, diceraikannya karena apa? Ya biasanya karena keegoisan suami. Kecuali kalau diceraikan karena memang suaminya melihat istrinya melakukan perselingkuhan misalkan. Nah, itu lain lagi perkara. Jadi bagi saya untuk masalah pernikahan ini memang case by case ya. Tidak bisa ini, tapi diselidiki betul. Baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ayu sudah bertanya. Terima dan kasih, pertanyaannya sudah dijawab oleh Dedi Yakub di malam hari ini. Ada pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu. Istri dan suami adalah satu sama seperti Elohim itu sendiri. Benar sekali. Bagaimana untuk membangun karakter ini, Pastor? Karena pastinya walaupun sudah menikah, banyak ditemukan ada yang egonya tinggi ketika sudah menikah. Padahal waktu masih pacaran manis bagaikan madu dan lembut bagaikan sutra. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan Dokter Ayu. Ketika sedang berpacaran, yang keras-keras itu disembunyikan. Sebetulnya kekerasan itu ada di dalam diri pria atau wanita tersebut. Tetapi demi untuk bisa mendapatkan orang yang dicintainya, nah bertopeng ini bisa bertopeng. Karena itu bagaimana caranya supaya kehidupan rumah tangga bisa baik? Ya sebelum menikah adakan penjajakan kerohaniannya terlebih dahulu. Kalau kerohaniannya dirasa tidak rohani, apalagi baru pacaran sudah bentak-bentak, sudah stop, terima kasih sampai di sini saja. Ya, karena belum menikah saja sudah bentak-bentak. Bagaimana kalau sudah menikah? Jangan-jangan bisa diludahin terus. Karena ini orang tidak bagus ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam dunia persilatan kalau seorang laki-laki menyakiti secara fisik perempuan itu sudah dianggap pengecut itu. Ya. Jadi ya makanya Rio kalau jadi suami besok ya cari perempuan yang imannya sama. Amin. Yang seimbang. Dan untuk membangun karakter seperti maksudnya sama seperti Elohim itu sendiri dalam rumah tangga ini seperti apa nih? Ya, sering adakan diskusi tentang firman Tuhan ya, sehingga bisa saling menjajaki satu dengan yang lain bagaimana pemahaman firman. Saya yakin ketika pasangan hidup kita membahas firman dan pembahasannya itu cukup logis dan baik rohani, maka hal itu akan teraplikasi di dalam kehidupan setiap harinya. Begitu Rio. Oke, baik. Terima kasih Dedi sudah menjawab di pesan terakhir. Terima kasih Pastor Yakub. Elohim Yufarek Otka. Amin. Amin. Ya, terima kasih Dokter Ayu ya sudah bergabung di hari ini dan mungkin nanti bisa menunggu nih jawabannya di channel YouTube di malam hari ini. Baiklah, ini ada sebuah pertanyaan lagi dari pendengar kita di malam hari ini nih. Oh, dari Kak Lea. Oh iya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Amin, amin. Ini ada pertanyaan dari Kak Lea. Ya. Shalom Rio dan Dedi. Tema Shalom yang juga. sangat menarik. Amin. Shalom, shalom. Kak Lea, terima kasih. Pertanyaan pertama, begini Dad, ada teman yang mengajarkan bahwa manusia terpisah dari bapa dan berdosa karena kesalahan perempuan, ya, dalam kurung istri. Ini kalau tadi dari pembacaan kita ya, Dad. Oh, itu tentang berarti Adam dan Hawa nih. Adam dan Hawa ya. Nah, Oke. Yaitu Hawa terbujuk ular dan Sarah yang mengambil keputusan sendiri untuk Abraham mengambil Hagar sebagai istri dan lahirlah Ismail hingga ada musuh bebuyutan bangsa sampai sekarang. Saya balik pertanyaan sama teman tadi, kenapa istri yang disalahkan total kalau suaminya atau Adam sebagai kepala
kenapa tidak menasihati atau mengingatkan Hawa untuk tetap taat dengan perintah Bapa? Begitu pula kenapa Abraham tidak menegur Sarah supaya bersabar dan percaya dengan janji Bapa untuk Ishak? Bagaimana menurut pendapat Dedi tentang hal ini? Nah, inilah yang tadi saya sudah sampaikan melalui pertanyaan Dr. Ayu. Karena perempuan itu menggunakan perasaannya, sedangkan laki-laki menggunakan otaknya. Nah, untuk masalah kasus Adam dan Hawa, kalau menurut saya ini yang dominan justru Hawa memang. Ya, tetapi kan biasanya kalau dominan itu harus ada tekniknya. Karena itu pada sesi yang ketiga nanti kan saya akan bicara bagaimana jika istrinya berani terhadap suaminya dan kenapa ada istri yang berani terhadap suaminya. Nah, Hawa ini termasuk yang berani terhadap suami kalau menurut pandangan saya. Kenapa? Karena dia banyak nerocos terus tuh. Ya, Adam tidak ada suaranya sama sekali gitu. Ya, tentu ada, cuman tidak ditulis di dalam kitab suci karena suaranya tidak terlalu kencang begitu. Diam-diam aja. Nah, kalau masalah Sarah itu kan karena dia ingin mendahului waktu Tuhan. Nah, kenapa bisa ingin mendahului waktu Tuhan? Karena dia menggunakan perasaannya. Nah, itu seharusnya menggunakan otaknya. Banyak perempuan jadi korban di dalam pernikahan karena ketika berpacaran itu menggunakan perasaannya, tidak menggunakan otaknya. Sementara yang laki-laki menggunakan otaknya. Ya, tapi saya mengharapkan sih semua kehidupan rumah tangga orang beriman sih baik-baik sajalah. Amin. Begitu Kak Lea. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Kak Lea di malam hari ini. Masih ada pertanyaan kedua. Nah, sekarang nih, saya senang dengar yang Dedi ungkapkan bahwa suami sebagai kepala itu artinya mengasihi. Walaupun prakteknya yang saya perhatikan banyak para suami memahaminya sebagai otoritas. Nah, itulah kekeliruannya. Bagaimana atau sampai mana batasan penundukan seorang istri terhadap suaminya? Terima kasih. Ya, tentu saja penundukan istri terhadap suami itu yang sesuai dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman ya kita jangan tunduk, tetapi bukan berarti melawan dengan cara yang kurang sopan. Karena memang kalau Tuhan sudah menentukan hierarkinya seorang suami sebagai kepala, di Indonesia khususnya ini yang saya bicarakan, ya itu seperti yang tadi Kak Lea katakan, itu sepertinya jadi otoriter begitu. Ya, karena itu Rio besok jangan otoriter. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan deh. Terus ada lagi tapi deh. membimbing begitu ya. Jadi memang harusnya sedemikian. Siap. Begitu Kak Lea. Baik, terima kasih Kak Lea pertanyaan dan jawabannya juga nih untuk saya nih. Terima kasih. Pedang bermata dua lempar sana sini. Kesana dan saya juga kena nih. Baik, terima kasih Dedi sudah menasihati kita nih, berikan masukan yang luar biasa. Dan ini jawaban dari pertanyaan Kak Lea yang kedua dan akhirnya ditutup dengan kata terima kasih. Sambil ketawa nih. Baiklah sahabat yang diberkati dimanapun berada, kita langsung masuk saja ya Ded pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Sambil menunggu mungkin ada sahabat yang mau bergabung lagi, silakan di 08166545532. Dan Rio ingatkan siaran di malam hari ini mungkin bagi sahabat yang mengalami gangguan koneksi untuk internet, nanti bisa kembali mendengarkan atau menyimak ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Baik, langsung saja ke sesi yang ketiga. Silakan Ded. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pada sesi yang ketiga ini saya akan menyampaikan bagaimana jika istrinya berani terhadap suaminya dan kenapa ada istri yang berani terhadap suaminya. Saya hanya berdasarkan pengamatan nih Rio. Hal yang pertama biasanya karena istri punya kelebihan fisik. Misalkan lebih cantiknya luar biasa dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain, atau lebih kaya daripada suaminya, atau yang ketiga adalah kejuara MMC misalkan, ya Smackdown, jago silat. Ya, tapi tidak semua perempuan yang mempunyai kelebihan fisik berani terhadap suaminya. Memang sih gitu ya. Saya melihat Kak Lea juga baik terhadap Pak Bayu. Wah, luar biasa ini. Nah, kita melihat juga di dalam tadi sesi yang pertama dan yang kedua adalah seorang perempuan cantik yang bernama Abigail.
Dia sudah cantik tetapi juga bijaksana. Amin. Ya. Nah, ini yang bisa dijadikan contoh. Bagaimana Abigail ini tentu makan hati menghadapi suaminya yang bebal, yang bernama Nabal ini. Itu yang pertama. Jadi biasanya seorang istri yang berani itu karena ada kelebihan-kelebihan terhadap suaminya, walaupun tidak semuanya begitu. Yang kedua, tidak mengerti firman Tuhan pastinya, sehingga mengandalkan kelebihan yang dimilikinya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Rio nih. Iya, Dad. Coba pilih. Kalau nanti mau cari pasangan hidup ya, Iya. cantik tapi jahat atau jelek tapi baik hati. Nah, milih yang mana? Jelek tapi baik hati, Dad. Soalnya Kalau cantik tapi jahat itu kan gimana ya? Berarti luarnya tok gitu, dalamnya nggak bagus. tapi realitasnya biasanya yang dicari kan cantik. cantik, Nah, ya. Ada orang, bagaimana dengan pendapat orang mengatakan begini, Rio? Ya, kalau jelek kan nggak bisa diubah jadi cantik. Tetapi kalau cantik kan sudah tinggal mengubah karakternya yang jelek. Bagaimana tuh, Rio? Menurut Aduh, kamu? saya lebih memilih in-nya, Dad. Gitu ya? Rohaninya bagus, itu keren sekali, Dad. Iya, memang Itu kan sebuah kitab keberuntungan, Dad. firman Tuhan katakan bahwa kecantikan itu bukan selapis kulit saja. Ya, itu hanya selapis kulit saja kecantikan itu. Iya. Tetapi cantik yang ada di dalam hati itu yang lebih penting, ya. Tapi kalau misalnya dapat udah cantik, hatinya baik, Nah, takut itu Elohim semua orang juga begitu. Yes. Yang perempuan dapatkan ganteng, mudah-mudahan Rio dapat yang cantik dan yang baik hati nih. Karena Rionya ganteng dan baik hati. Ya, itu yang kedua ya, Rio. Yang Iya, ketiga, biasanya perempuan memiliki kartu as suaminya yang dijadikan senjata untuk meng-KO suaminya senantiasa. Karena mungkin punya latar belakang suaminya yang salah terhadap istrinya, sehingga itu dijadikan senjata untuk membuat suaminya selalu di smackdown siang dan Takut malam. ya. Takut. Jadi suami takut istri. Iya, Dad. DKI di bawah ketiak istri. Ya. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, mendidik istrinya dengan firman Tuhan agar menjadi wanita yang saleh, yang hormat terhadap suaminya. Ya, itu yang pertama. Bagaimana mendidiknya? Ya, tadi seperti yang ditanyakan Dr. Ayu. Saya jawab, ya coba adakan diskusi-diskusi firman. Jadi kalau obrolan suami istri itu tidak semata-mata bicara soal masalah pekerjaan. Jangan bicara soal pekerjaan saja. Boleh sih bicara soal pekerjaan, hanya sebagai selingan saja, karena pekerjaan kan sudah rutinitas dan biasanya melelahkan. Baik. Perlu refreshing. Nah, refreshingnya apa ya? Bicara firman, diskusi firman, atau candaan-candaan ringan begitu ya. Ini cukup bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, sang suami harus hidup menjadi teladan bagi istrinya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, bagaimana bisa mendidik istrinya kalau dirinya sendiri juga hidupnya nggak karu-karuan? Ya, karena itu saya katakan antara suami dan istri ini nggak ada menang-menangan, semua itu saling mengisi seharusnya. Ya, saya tidak suka kalau ada orang menyampaikan firman menyudutkan perempuan. Terus terang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi seolah-olah suami itu lebih daripada istrinya. No, tidak ada, semua sama kok di hadapan Tuhan. Amin. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, meminta maaf kepada istrinya atas apa yang pernah diperbuatnya dan tidak mengulang kembali kesalahannya. Artinya ya sudah dinolkan lah begitu ya, diimpaskan dengan permohonan maaf tetapi tidak mengulang kembali. Ya. Kemudian yang keempat, banyak berdoa untuk perubahan pasangan hidupnya. Karena kuasa doa itu luar biasa. Ya, jadi nothing impossible with Yahweh. Gitu. Bersama dengan Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Begitu Rio, sesi yang ketiga ya. Ya baik, terima kasih Dedi, sudah kita dalam sesi yang ketiga nih. Kalau tadi sudah banyak sekali dari pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk di malam hari ini. Nanti bisa sahabat tanyakan. Bagi sahabat yang mau bertanya di malam hari ini, silakan 0816654532. Kami masih menunggu atensi sahabat. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Haleluya. Bersama Yesua, apapun yang kita kerjakan pasti bisa, men. Haleluya.
Sahabat yang diberkati di dalam Tuhan, di malam hari ini obrolan kita bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, kalau dari sesi pertama, sesi yang kedua sampai dengan tanya jawab, dan sesi yang ketiga sudah kita lewati. Obrolan kita tentang istri dalam perspektif Ibrani. Sudah sahabat dengarkan di malam hari ini, dan sekali lagi Rio ingatkan untuk sahabat yang mendengarkan nanti bisa menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya baiklah Dedi, ini karena semua sesi sudah kita lewati dan juga tanya jawab dari para penanya kita yang tadi sudah bergabung di malam hari ini. Karena waktu juga yang membatasi ruang jumpa kita akan masuk saja langsung pada closing statement di malam hari ini. Silakan Dad. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, untuk closing statement yang saya sampaikan 4 hal saja. Yang pertama, bagi perempuan, jadilah calon istri yang baik, yang takut akan Tuhan, bukan takut calon suami, sehingga belum menikah saja sudah jadi budak cinta, sehingga dipermainkan pria. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, karena itu seperti yang tadi pertanyaan dari Dr. Ayu, maka carilah yang sepadan kerohaniannya. Dengan cara bagaimana ya, ketika bertemu itu bukan untuk pacaran, melakukan hubungan yang nggak karu-karuan, tetapi saling diskusi untuk menjajaki pikiran masing-masing, ya, menjajaki kehidupan yang akan datang kira-kira memungkinkan atau tidak begitu. Yang kedua, bagi istri, jadilah istri yang takut akan Tuhan. Kalau tadi bagi perempuan yang belum menikah, tapi kalau sekarang bagi istri, jadilah istri yang takut akan Tuhan, bukan istri yang berani ngelawan suami dan merasa bangga kalau bisa melawan suaminya. Itu hal yang kedua, karena kalau melawan suami tentu tidak sesuai dengan kebenaran firman yang belajar untuk tunduk kepada suami, tentu tunduk yang sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bagi para pria sekarang, kasihlah pasangan hidupnya karena dia sudah siap mendampingi, bukan untuk dibentak-bentak, bukan untuk disakiti juga, gitu ya. Kemudian yang terakhir, terima pasangan hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Toh sudah jadi pilihannya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Rio nih untuk yang terakhir kali ini. Kenapa pilihan orang tua zaman dulu itu lebih langgeng? Bahkan ada yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Bertemunya ya di dalam pernikahan itu mereka bertemu, tetapi kok mereka bisa langgeng, sedangkan yang sekarang ini kok sering kawin cerai. Nah, kenapa nih Rio, menurut Rio nih? Gimana ya, Dek? Mungkin karena terlalu diperhadapkan dengan banyak pilihan. Iya gitu ya. Ya karena Rio belum pengalaman sih. Aduh Dedi. Aku jadi bingung. Iya. Jadi itu yang sekarang kenapa bisa sering mudah pisah begitu ya, kawin cerai gitu. Itu karena yang dilihat casingnya Rio. Karena yang dilihat casingnya. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan. Saya diundang ke salah satu pulau. Saya datang ke sana. Kemudian saya lihat kehidupan rumah tangga ini baik-baik, luar biasa. Iseng-iseng saya tanya, Pak, Bapak ketemu dengan Ibu bagaimana? Wah, kalau Pak Yakub dengerin saya pasti tidak percaya. Nah, coba ceritakan supaya saya percaya. Dia bilang, saya itu ketemu di Facebook. Kami saling sharing firman Tuhan, saling berbagi foto. Kami belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi ketika ketemu sekali-kalinya langsung saya lamar, Pak Yakub. Dia bilang begitu. Dan begitu punya anak, hari itu punya anak, hari itu juga anaknya dibawa pelayanan. Wah, saya bilang gila ini, luar biasa. Kenapa? Karena kan bicara soal masalah kesehatan juga ya. Tapi mereka memang orang-orang penginjil yang pemberani begitu ya. Berani, orang Jawa bilang gelundungnya gitu. Walaupun enggak punya harta juga pokoknya bersandar gandol Gusti begitu. Jadi saya kagum juga. Nah, memang ada yang seperti itu Rio, karena sudah komitmen awal ya. Dan saya melihat kehidupan rumah tangga mereka selama beberapa hari saya tinggal di rumahnya kok baik-baik saja gitu. Jadi ya inilah yang diidam-idamkan. Maka daripada itu Rio kalau mencari jangan yang cantiknya saja nih. Iya. Ya karena kalau misalnya luarnya kurang bagus terus tapi dalamnya nanti kan bisa dipoles ya Dad. Iya, bisa operasi plastik juga. Bisa dipoles ya. Iya, memang betul Rio. Ya saya harapkan
Saya berdoa kiranya Rio bisa mendapatkan Amin. pendamping hidup yang Amin. sesuai dengan kehendak Amin. Bapak Yahweh ya. Terima kasih. Begitu sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, closing statement yang saya sampaikan. Terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, Bapak Yahweh memberkati. Ya baik, terima kasih Dedi untuk materinya di malam hari ini yang luar biasa sekali nih sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga terima kasih atas doanya nih buat kita semua yang sudah mendengarkan, dan juga buat saya sendiri di studio. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Dedi, kesehatannya Dedi, semua hal yang Dedi kerjakan selalu dalam penyertaan Tuhan Yahweh Elohim dengan sempurna. Amin, haleluya. Dan juga sahabat yang ada di rumah, baik yang sudah mendengarkan melalui atensi mendengarkan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabat yang sudah bertanya di malam hari, terima kasih ini buat Kak Lea, dan juga terima kasih untuk Dr. Ayu, dan juga sahabat lainnya yang mau bertanya tetapi ada sedikit gangguan, jangan khawatir. Sahabat bisa mendengarkan kembali atau menyimak ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Baiklah sahabatku, kami pamit undur dan kita berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama dalam program yang sama, yang pastinya dengan topik lainnya yang membawa berkat bagi jiwa. Setiap hari Selasa dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran jam 19.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pamit undur, terima kasih. Bapak Yahweh Beshem Madonna Yeshua Hamashiach Waruah HaKodes memberkati kita semua. Amin. Haleluya.